Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat dan juga kepada kakak dan abang asisten praktikum, tepatnya pada praktikum interpretasi citra. Perkenalkan, nama saya Yusuf Kamil dengan NIM 20457121 SV17568, merupakan praktikan dari kelompok B, interpretasi citra. Untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait responsi praktikum interpretasi citra. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjabarkan hasil daripada responsi yang sudah saya susun di dalam PPT kali ini. Oke, mungkin saya langsung mulai saja. Untuk responsi interpretasi citra kali ini, kita akan membahas 4 materi, di mana yang pertama ada komposit citra, yang kedua ada koreksi citra, yaitu koreksi citra geometrik dan radiometrik, yang ketiga ada ekstraksi tematik dan citra satelit, yang merupakan terbagi jadi dua, multi resolusi dan multi sensor. Kemudian yang keempat dan terakhir ada penggunaan data field spektrometer. Sebelumnya kita masuk ke materi, kita akan membahas terlebih dahulu penginderaan jauh itu apa, karena ini merupakan konsep dasar daripada citra sendiri. Penginderaan jauh itu merupakan ilmu yang untuk mendapatkan informasi tentang permukaan bumi seperti tanah, air dari gambar yang diperoleh dari kejauhan, atau bisa dibilang menggunakan wahana gitu. Nah, saya jabarkan juga terkait citra. Nah, pada umumnya citra itu dihasilkan dari wahana yang saya sebutkan sebelumnya, dan biasanya masih berwarna grayscale. Akan tetapi sebenarnya setiap band daripada citra itu dapat dikombinasikan dan akan menghasilkan tampilan tertentu. Jadi saya langsung masuk ke materi pertama, yaitu komposit citra. Nah, apa sih komposit citra? Komposit citra itu merupakan visualisasi atas kombinasi atau penggabungan 3 saluran dengan menggunakan spektrum red, blue, dan green, atau biasa kita kenal dengan RGB. Jadi komposit citra itu merupakan penggabungan daripada RGB tersebut sehingga menghasilkan visualisasi yang baru. Nah, untuk komposit citra sendiri kita ada 3 konsep dasar, yaitu citra Landsat multispektral dan citra komposit yang terbagi atas beberapa band, dan kemudian ada citra Obview juga. Nah, untuk komposit, jadi dari ketiga metode tadi itu kita hanya membahas terkait komposit citra karena yang kita pakai hanya materi komposit citra. Jadi untuk komposit citra sendiri ada salah satunya RGB 432 yang merupakan True Color Composite. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini, seperti yang tertampil. Nanti saya akan jelaskan pembagian daripada data yang tertampil di citra tersebut. Nah, kemudian juga ada komposit citra RGB 543 yang merupakan False Color Composite Standard. Jadi perbedaan warnanya sudah sangat jelas, di mana tadi True Color itu menggunakan warna asli dan False Color ini dominan dengan warna red. Dan juga ini ada False Color untuk RGB 573, tapi dia non-standar, jadi juga berbeda dengan citra sebelumnya. Nah, dari ketiga tadi mungkin kita akan rangkum untuk perbandingan hasilnya dengan jenis penutupan lahan vegetasi lebat, vegetasi jarang, dan bangunan. Itu terlihat seperti ini ya untuk ketiga jenis penutupan lahan yang saya sebutkan barusan. Kalau untuk yang RGB 432 dipresentasikan dengan warna hijau, RGB 543 divisualisasikan dengan warna merah tua, dan 573 dipresentasikan dengan warna gradasi gelap terang. Jika kita lihat yang warna hijau tua di sini merupakan representasi daripada vegetasi lebat, dan di sini juga warna merah tua direpresentasikan untuk vegetasi lebat juga, dan untuk warna gelap terang di sini untuk RGB 573 juga direpresentasikan untuk penutupan lahan vegetasi lebat. Nah, begitu juga dengan yang lain. Di sini ada vegetasi jarang, bangunan,
dan juga masih ada beberapa, penutupan lahan yang lain seperti jalan, sungai, lahan terbuka, dan sawah. Jadi untuk setiap masing-masing RGB memiliki perbedaan, dan tahu, perbandingan hasil yang berbeda di antara satu sama lain karena memang tipenya berbeda, ada yang, true color, ada yang false color juga, standar maupun non standar. Oke, kita langsung masuk ke materi kedua, itu ada koreksi citra, geometrik, dan radiometrik. Jadi koreksi citra tersebut, terbagi dua ya, ada radiometrik dan geometrik. Sebelum kita masuk ke, geometrik dan radiometrik, kita bahas dulu, koreksi citra itu untuk apa. Nah, koreksi citra itu sebenarnya dari namanya aja koreksi ya, artinya kita mengkoreksi sebuah citra dengan tujuan memperbaiki citra tersebut, yang mengalami penurunan kualitas, akibat gangguan baik itu sistematis dan non sistematis. Jadi pengambilan citra dari wahana pastinya tentu saja ada gangguan secara sistematis dan non sistematis, dan kemudian hasil yang, bisa dibilang kualitasnya menurun tersebut bisa dilakukan koreksi dan menghasilkan sebuah citra yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu kalau, tujuan daripada koreksi citra. Nah, baru kita masuk ke koreksi geometrik. Nah, untuk koreksi geometrik ini merupakan koreksi yang dilakukan pada citra agar hasil dari citra tersebut sesuai dengan referensi geografis. Jadi ada geo di sana, dengan maksud itu referensinya geografis, dan biasanya untuk kesalahan daripada geometrik ini sendiri, paling umumnya ada pada citra penginderaan jauh. Nah, kesalahan geometrik pada koreksi geometrik ini terbagi dua, yaitu kesalahan sistematik dan random. Dari sistematik sendiri merupakan kesalahan daripada pengambilannya, dan random ini mungkin kesalahan daripada, orang yang, melakukan, koreksi tersebut gitu. Jadi kurang lebih, eee, terbagi menjadi dua ya, ada sistematik dan random. Nah, untuk koreksi radiometrik itu, ditunjukkan untuk memperbaiki nilai piksel, supaya, eee, yang seharusnya bisa mempertimbangkan faktor gangguan atmosfer sebagai sumber kesalahan utama. Jadi ditujukan untuk memperbaiki nilai piksel. Nah, untuk metode koreksi geometrik itu sendiri itu terbagi menjadi 3 metode, ada image to image, dalam artian, kita menggunakan image citra untuk menghasilkan koreksi image yang baru. Kemudian juga ada image to map, di mana kita menggunakan map untuk melakukan koreksi daripada image, dan yang terakhir ada autorektifikasi. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya membahas terkait image to map dan image to image. Untuk image to image sendiri itu metode, koreksi dilakukan dengan cara mentranslasikan informasi geometrik yang ada pada citra yang telah terkoreksi menuju kepada citra yang belum terkoreksi dengan cara menambahkan type points atau titik kontrol. Nah, jadi kita sudah, pada dasarnya kita sudah harus mempunyai, citra yang sudah terkoreksi terlebih dahulu, dan juga kita mempunyai, citra yang belum terkoreksi. Maka dari itu kita akan, istilahnya itu menambahkan titik-titik yang akan, dikoreksikan pada citra yang sudah terkoreksi menuju citra yang belum dikoreksi. Nah, kalau untuk image to map itu kita menggunakan bantuan, GCP atau ground control point yang bisa didapatkan melalui bantuan map dan sebagainya. Nantinya GCP tersebut akan dimasukkan ke dalam, image daripada citra yang belum terkoreksi sehingga, menghasilkan sebuah citra baru yang sudah terkoreksi, kurang lebih seperti itu konsep dasarnya. Nah, kita masuk untuk metode koreksi radiometrik. Untuk koreksi radiometrik sendiri ada 3 metode, yaitu pertama penyesuaian histogram, kemudian kita koreksi sensor, radians, dan reflekstan, dan ketiga ada dark object subtraction. Nah, untuk, penyesuaian histogram sendiri ini merupakan teknik kompensasi fitur, yang telah diteliti dan berguna untuk normalisasi fitur visualisasi digital gambar. Nah, untuk, koreksi edge sensor sendiri, edge sensor radians, kita khususkan kepada edge sensor radian, merupakan koreksi, dalam proses kalibrasi radiometrik dengan menyunting atau mengedit citra untuk disimpan dalam format digital number.
Jadi dia menggunakan sebuah rumus yang sudah tertera seperti gambar yang saya tampilkan. Jadi kurang lebih pengeditan kalibrasi radiometrik ini kita bisa dapatkan pada metadata yang sudah disiapkan juga pada citra, sehingga kita bisa memasukkan rumus-rumus ini dengan data yang sudah ada di metadata tersebut. Jadi kita bisa lakukan koreksi edge sensor radians dan juga edge sensor reflectance. Hanya saja menggunakan rumus yang berbeda, sudah ada juga keterangan seperti gambar, di mana D juga sudah ada isinya. Ini merupakan isi daripada metadata yang sudah disiapkan juga sekalian dengan daripada citra. Nah, untuk koreksi edge sensor reflectance ini merupakan koreksi lanjutan daripada edge sensor sebelumnya dengan tujuan memperoleh nilai nol daripada minimal statik citra tersebut. Nah, untuk yang terakhir ada koreksi dark object subtraction, merupakan koreksi pada nilai reflektan atau pantulan satelit yang dikonversikan menjadi nilai permukaan reflektan dengan menggunakan asumsi bahwa terdapat objek dengan nilai pantulan mendekati nol. Jadi di sini kita menggunakan NV Classic dengan tools Dark Subtract, dan hasilnya seperti yang tertampil pada layar, di mana nilai minimumnya 0 dan nilai maksimalnya 61472, dan juga ada nilai rata-ratanya. Nah, yang ketiga ada ekstraksi tematik. Ekstraksi tematik sendiri merupakan teknik interpretasi perpaduan antara hasil dari proses analisis digital pada nilai piksel gambar citra dan hasil interpretasi citra secara visual dengan bantuan teknologi sistem informasi geografis. Nah, untuk metode tematik sendiri itu terdapat 3 metode, namun untuk 2 metode ini merupakan bisa digabungkan menjadi satu metode, yaitu ada unsupervised dan supervised, kemudian ada OBEA. Nah, OBEA, kemudian untuk unsupervised dan supervised ini bisa digabungkan ke dalam multispectral classification. Nah, untuk multispectral classification itu di sini merupakan penjabaran daripada metode supervised dan unsupervised. Untuk metode unsupervised sendiri merupakan klasifikasi berdasarkan intuisi untuk setiap jenis tutupan lahan. Nah, untuk metode ini membutuhkan penggunaan dalam melakukan eksekusi seperti hanya ROI untuk pengambilan beberapa sampel dari objek yang sama pada suatu area. Nah, untuk unsupervised classification ini merupakan metode yang pengklasifikasiannya dilakukan secara manual oleh user, dan user hanya perlu menentukan banyak jumlah kelas saja karena klasifikasinya sudah dilakukan oleh data. Nah, untuk penjelasan OBIA, Object Based Image Analysis atau OBIA merupakan proses segmentasi citra. Jadi kita akan melakukan segmentasi pada sebuah citra yang homogen, kemudian kita sesuaikan dengan parameternya. Nah, untuk OBIA sendiri memang merupakan pengklasifikasian yang lebih unggul karena tidak ada basis pada pixel, dan kita hanya tidak perlu mempertimbangkan aspek spektral tetapi juga spasial gitu. Nah, untuk konsep dasar daripada penggunaan OBIA sendiri itu bisa kita ambil suatu contoh kasus seperti terjadi peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah, dan siklus tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan penutupan lahan, dan untuk perubahan tersebut butuh waktu yang lama, dan kita bisa gunakan metode OBIA yang lebih presentatif tentunya, dan informasi terkait penggunaan lahan juga bisa tersampaikan dengan baik. Untuk metode OBIA sendiri ini bukan langkah, akan tetapi bisa lakukan dengan dua hasil, yaitu isodata dan k-means. Berikut merupakan tampilan daripada langkahnya, di mana setelah kita lakukan klasifikasi multispektral, untuk supervisednya classification-nya itu ada isodata, k-means, class, dan iteration, dan ada density slice, dan klasifikasi tutupan lahan. Nah, untuk contohnya ini seperti halnya isodata, di mana kita menemukan klasifikasi unsupervised pada tools NV Classic. Kemudian kita masukkan parameter yang ada, di sana ada number of class, minimal dan maksimum. Kemudian kita juga masukkan maksimum iteration-nya.
Dan kemudian setelah hasil daripada isu data parameter tersebut, kita masuk ke density slice dan akan ada hasil daripada density slice, yaitu definite density slice range dengan berbagai warna dan angka di sana. Dan ini juga juga digunakan pada klasifikasi k-means. Jadi ini hanya penjabaran untuk isu data saja. Untuk k-means dilakukan langkah yang sama, setelah dilakukan input parameter juga hasilnya nanti akan dilakukan density slice. Nah, untuk isu data sendiri kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini merupakan peta tentatif penggunaan lahan Kabupaten Bantul pada tahun 2015 untuk klasifikasi unsupervised isu data, di mana untuk tampilan daripada warna biru dan ungu di sini tertampil pada vegetasi dan juga sungai, sehingga sudah terklasifikasi oleh isu data. Kemudian untuk k-means juga tertampil warna biru muda dan juga kuning cerah, di mana pengklasifikasiannya juga untuk vegetasi dan sungai. Kemudian kita masuk ke metode unsupervised. Di sini juga ada 4 submetode pada unsupervised sendiri, di mana ada yang pertama parallel pivot dan juga ada minimum distance, Mahalanobis distance, dan maximum likelihood. Untuk metode supervised sendiri sudah ada langkahnya di sini, ada ROI dan separability ROI, kemudian juga sudah ada 4 metode tersebut. Untuk ROI sendiri, kita menggunakan ROI tools, di mana kita memasukkan ROI name-nya terlebih dahulu, kemudian untuk color-nya sudah ada secara otomatis tertampil daripada tools-nya. Kemudian kita istilahnya mengklasifikasikan daripada penggunaan color dan juga name yang ingin dimasukkan, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga kita akan melakukan digitasi untuk menghasilkan pixel dengan minimum 80.000. Kemudian setelah pengisian nama dan juga warna, kemudian digitasi untuk menghasilkan pixel, kemudian kita akan melakukan computed ROI dan akan bisa dilakukan klasifikasi parallel point, minimum distance, dan sebagainya dengan menggunakan tools classification supervised. Nah, untuk kurang lebih tampilan daripada parallelepiped kurang lebih seperti ini, di mana petanya juga sudah tertampil dengan klasifikasi yang sudah ada di legenda juga, ada gunung, hidrologi, pemukiman, lahan terbuka, vegetasi, dan lereng. Dan memang tidak semua tertampil pada peta karena disesuaikan dengan daripada data yang digunakan, di mana hidrologi tidak terlalu tertampil daripada peta tersebut, dan lahan terbuka didominasi dengan warna biru cerah. Di bagian kanan, di bagian kiri juga ada vegetasi pertanian, dan objek-objek hitam ini merupakan objek-objek yang tidak terdefinisikan sehingga ia berwarna hitam, kurang lebih seperti itu. Untuk Mahalanobis distance juga tampilannya sudah tertampil dengan informasi legenda yang ada di sebelah kanan, di mana sebelah kiri itu daripada area Bantul didominasikan oleh gunung dan juga lahan terbuka di bagian kanan, kemudian juga ada vegetasi pertanian dan sebagainya. Untuk minimum distance kurang lebih sama dengan ada berbagai tampilan untuk legendanya sudah juga ada di sebelah kanan. Begitu juga dengan maximum likelihood. Nah, kemudian kita masuk ke dalam metode OBIA, di mana ada dua langkah untuk melakukan object basis image analysis ini, di mana ada segmentasi dan klasifikasi, dan kita harus melakukan segmentasi terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan klasifikasi. Berikut merupakan diagram alirnya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, untuk langkah kerjanya kurang lebih seperti ini, di mana data kita masukkan terlebih dahulu, seperti image yang ada di pada pojok kiri atas. Kemudian kita akan melakukan segmentasi
Dalam artian kita akan membagi beberapa segmentasi, daripada citra yang kita gunakan. Kemudian setelah, segmentasi itu muncul, kita bisa melakukan, klasifikasi daripada setiap segmentasi yang ada. Jadi untuk contoh klasifikasinya sudah ada di sebelah kiri bawah, di mana ada bangunan, jalan aspal, pasir, perairan, rumput, semak, dan sebagainya. Nah, untuk hasil daripada OBS sendiri kurang lebih tampilan seperti ini, di mana ini adalah peta penggunaan lahan kawasan Pantai Brini dengan, OBIA atau Object Basis Image Analysis. Jadi setelah klasifikasi yang tadi kita gunakan pada, spectral angle mapper, kita akan menghasilkan, kurang lebih tampilan, peta seperti ini dengan berbagai klasifikasinya, mulai ada bangunan, ada jalan aspal, rumput, dan sebagainya. Akan tetapi memang, pengklasifikasian ini, tidak sepenuhnya maksimal dikarenakan juga ada kesalahan computing yang mengakibatkan, klasifikasinya itu berbeda atau tidak sesuai dengan yang seharusnya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk materi terakhir ada penggunaan data field spectrometer. Kita akan, jelaskan dulu apa sih data field spectrometer. Nah, data field spectrometer ini, merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran spektral menggunakan spektrometer tentunya, dan digunakan untuk proses validasi lapangan dengan mempertimbangkan koefisien relasi sebagai tindak lanjut daripada validasi tersebut. Nah, untuk data field spectrometer ini kita harus melakukan koreksi terlebih dahulu. Koreksinya diantaranya ada koreksi atmosferik, koreksi radian, dan koreksi reflektan. Seperti tampil pada langkah kerja yang sudah saya jabarkan, di mana kita harus melakukan koreksi terlebih dahulu. Dan koreksi ini, setiap koreksinya melakukan langkah yang berbeda-beda. Disingkat saja, setelah hasil daripada koreksi ini hadir, maka kita bisa lakukan pembuatan spectral library builder dan spectral library resampling. Kemudian juga kita bisa melakukan klasifikasi untuk spectral angle mapper menggunakan spectral triangle mapper. Nah, untuk tahapan pelaksanaan klasifikasinya itu kita melakukan empat tahapan. Mohon maaf, ada sedikit miss daripada angka tampilannya, seharusnya 1, 2, 3, 4. Untuk langkah yang pertama ada pengolahan data spektrometer, yang kedua ada spectral library builder, yang ketiga ada spectral library sampling, dan yang terakhir ada spectral angle mapper. Nah, untuk pengolahan data spektrometernya sendiri, kita gunakan daripada data yang sudah dilakukan koreksi tadi, ada atmosferik, radians, dan reflectance. Kemudian hasilnya kita akan melakukan spectral library builder menggunakan tools-tools yang ada. Kemudian kita lakukan resampling untuk mencari poin yang ada daripada spectral library builder sebelumnya. Dan yang terakhir kita akan melakukan klasifikasi spectral angle mapper. Nah, untuk hasil resamplingnya kurang lebih seperti ini, dengan value-value yang ada ini merupakan value vegetasi tentunya. Untuk setiap warna ini merupakan vegetasi yang berbeda-beda. Dan untuk output yang digunakan pada praktikum kemarin itu adalah peta persebaran sebagian vegetasi klasifikasi menggunakan spectral angle mapper Kabupaten Kulon Progo, dan yang tertampil itu hanya untuk Cocos nucifera atau kelapa. Jadi untuk spectral library plots-nya ini ada di kisaran 20 ke bawah dengan wavelength yang tidak terlalu naik. Jadi yang tertampil pada daerah kajian ini hanya kelapa atau Cocos nucifera. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada responsi interpretasi citra kelompok B kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata dan juga tampilan PPT yang tidak terlalu baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih pada Bapak Ibu dosen dan juga kakak asisten praktikum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.